Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang software testing. Di sini saya Fahmi Syadi dengan NIM E41212254 sebagai ketua. Lalu ada anggota saya, ada Candi Agusta Islamiano, Ilham Yoga Fatahillah, Hasan Soibil Anwar, Ubaidillah Ali Masyur. Nah, selanjutnya pengertian software testing yang akan dipresentasikan oleh Ilham Yoga Fatahillah. Pengertian software testing. Software testing merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut atau kemampuan sebuah program atau sistem dan juga penentuan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Testing adalah proses pemeriksaan program dengan tujuan tertentu dalam menemukan kesalahan sebelum diserahkan kepada pengguna. Nah, selanjutnya tujuan software testing akan disampaikan oleh Hasan Sohibul Anwar. Baik, pada tujuan dari software testing sendiri yaitu adalah supaya perusahaan bisa mengidentifikasi kesalahan atau fitur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang sebenarnya. Pasalnya, jika ada bug atau kesalahan dalam software yang tidak teridentifikasi, perusahaan harus melalui kembali ke proses development. Nah, selanjutnya ada teknik software testing. Teknik software testing di sini ada whiteboard testing, blackboard testing, dan mungkin banyak teknik-teknik software testing lainnya. Dari sini kami lingkup pembahasannya hanya dua, yaitu whiteboard testing dan blackboard testing. Nah, untuk teknik software testing akan disampaikan oleh Mas Ubaidillah Ali Masyur. Baik, di sini saya akan menjelaskan whiteboard testing adalah cara dalam modul menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Semua keputusan logika menguji seluruh loop yang sesuai dengan batasannya, menguji seluruh struktur data internal yang menjamin validitas. Next. Lingkup pengujian dari blackboard testing, whiteboard testing. Pertama, pengujian dilakukan untuk mengetahui versi internal produk atau sistem yang dihasilkan. Yang pertama, pengamatan detail prosedur. Yang kedua, mengamati sampai level perjalanan, kondisi, dan kewenangan. Lingkup pengujian whiteboard testing saya ambil alih karena Mas Ubay sedang bermasalah koneksinya. Nah, lingkup pengujian dari whiteboard testing ini, pengujian dilakukan untuk mengetahui pengamatan detail prosedur. Karena Mas Ubay bermasalah, saya akan mengambil alih. Nah, lingkup pengujian dari whiteboard testing ini adalah pengujian dilakukan untuk mengetahui kerja internal produk atau sistem yang dihasilkan. Nah, lingkup yaitu seperti pengamatan detail prosedur, mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Nah, lalu metodenya yaitu ada pengujian basis path, pengujian struktur kontrol. Nah, selanjutnya ada black box testing. Nah, kalau black box testing itu adalah pengujian yang berkaitan dengan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak. Walaupun dirancang untuk menguak kesalahan, pengujian black box digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak bisa beroperasi, bahwa input diterima dengan baik dan output dihasilkan secara tepat, serta integritas informasi eksternal dipelihara dengan baik. Nah, selanjutnya adalah lingkup pengujian dari black box testing itu adalah, black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software.
Nah, yang kedua itu black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing. Lebih daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box testing. Nah, selanjutnya adalah black box testing melakukan pengujian tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. Juga disebut sebagai behavior testing, specification based testing, input atau output testing, atau functional testing. Nah, selanjutnya saya akan merangkum, maksudnya adalah perbedaan dari black box testing dan white box testing. Nah, perbedaan dari white box dan black box testing adalah kalau white box testing itu lebih ke struktural, yaitu dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang quality assurance, lalu melakukan testing pada software atau program aplikasi menyangkut security dan performance program tersebut, seperti bisa meliputi test code, desain implementasi, security data flow, software failure. Lalu, white box testing itu dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Nah, lalu kalau black box testing itu lebih ke fungsionalnya, seperti apa? Lebih dilakukan oleh penguji independen. Lalu melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsional dan output. Pengujian lebih ditujukan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah atau bug atau vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut setelah dilakukan whiteboard testing. Nah, lalu black box testing itu dilakukan setelah whiteboard testing. Nah, lalu tahapan software testing. Nah, tahapan software testing ini sebenarnya ada 8 menurut sumber yang kami temukan. Ada performa testing, system testing, unit testing, integration testing, usability testing, smoke testing, stress testing, dan terakhir adalah user acceptance test atau UAT. Untuk pengujian dari tahapan dari nomor 1 sampai 4 akan disampaikan oleh rekan saya Candi Agusta Islamiano. Baik, saya izin ambil alih. Kemudian selanjutnya itu ada performance testing. Jadi kategori tes ini merupakan proses yang digunakan untuk menguji kecepatan, waktu respon, stabilitas, keandalan, skalabilitas, dan penggunaan sumber daya software di bawah beban kerja tertentu. Tujuan utama dari performance testing adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambaran kinerja dalam aplikasi atau software. Nah, untuk sistem testing sendiri, jadi sistem testing adalah integration test dari behavior seluruh sistem atau independent subsystem. Sistem testing ini biasanya dilakukan pertama kali oleh pengembang atau personil atau juga penguji untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem tidak berfungsi dan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan pengguna. Nah, selanjutnya ada unit testing. Jadi unit testing adalah metode pengujian individual, kelas, atau komponen sebelum mereka terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sebanyak mungkin sebelum modul-modul digabungkan menjadi unit perangkat lunak yang lebih besar seperti program, kelas, dan subsistem. Nah, untuk integration testing, jadi tahapan ini itu berfungsi untuk mengevaluasi behavior dari kelompok, metode, atau kelas. Yang bertujuan dari integration test ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan yang tidak didapat dideteksi oleh unit testing. Nah, untuk selanjutnya adalah usability testing.
Usability testing ini merupakan tes untuk menentukan apakah metode, kelas, subsistem, atau sistem telah memenuhi persyaratan sistem pengguna. Oleh karena itu, banyaknya tipe persyaratan sistem baik fungsional maupun non-fungsional, maka banyak dari tahapan ini yang harus dilakukan di waktu yang berbeda, yang umumnya mengevaluasi persyaratan fungsional dan kualitas dari user interface. Nah, selanjutnya adalah smoke testing. Smoke testing merupakan sistem tes yang biasanya dilakukan di setiap hari atau beberapa kali per minggu. Bullet and smoke test sangat penting karena menyediakan feedback yang cepat dalam masalah yang signifikan. Nah, selanjutnya adalah stress testing. Nah, tahapan pada stress testing ini adalah pengujian yang biasanya dilakukan dalam membuat sebuah website, di mana stress testing dilakukan untuk mengetahui sekuat apa server website akan menampung visitor dalam website tersebut, dengan cara melakukan hit dummy website dengan menggunakan tools. Lalu yang terakhir adalah user acceptance test atau UAT. Nah, tahap ini digunakan untuk menentukan apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam beberapa proyek, acceptance testing dilakukan pada putaran terakhir. Nah, seperti ini pada putaran terakhir, proses pengujian yaitu sebelum sistem diserahkan kepada user. Nah, seperti yang tertera pada diagram berikut ini. Lalu, kesimpulan dari software testing akan disampaikan oleh rekan saya, Candi Agusta Islamiano. Baik, saya izin ambil alih kembali. Jadi, konklusi atau kesimpulannya adalah yang pertama, software testing adalah aktivitas untuk mengevaluasi sebuah kemampuan program agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi, tanpa adanya software testing, kita tidak tahu mungkin apa saja sih nanti bug yang akan kita dapat ketika aplikasi sudah di tahap production atau ketika user mulai menggunakan aplikasinya. Yang kedua itu tujuan software testing adalah untuk mengidentifikasi kesalahan sebelum aplikasi berada pada production. Nah, untuk tujuannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke tahap production, aplikasi itu kita sudah tes. Jadi sudah melalui berbagai tahapan pengujian sehingga aplikasinya ketika ada di tangan user itu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga itu teknik software testing terdiri dari black box testing dan white box testing. Jadi untuk tekniknya itu tidak hanya ada satu saja, melainkan ada dua teknik di sini. Oke, di sini lalu ada daftar pustaka. Di sini kami mengambil beberapa banyak referensi dari, yaitu ada website, jurnal, dan banyak lainnya. Dan mungkin hanya itu saja
presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.